dipersiapkan nggak? Nih, saya tanya pada Anda. Kalau Anda diundang ke istana, terhormat nggak? Hormat. Baik. Kalau diundang, maaf ini, ada pernikahan, ada undangan resepsi, undangan terhormat tidak? Terhormat kan? Baik. Nah, kalau Anda diundang ke istana, undangan terhormat, persiapan nggak? Bajunya bagus nggak? Bagus. Kata-katanya kan ditata dulu ya. Nanti mau bicara apa, sikapnya bagaimana, karena kematian itu ditempatkan dalam Al-Quran pada posisi terhormat. Karena kematian terhormat dipersiapkan. Bukan cuma ditunggu datang, dipersiapkan. Supaya saat pulang pun kita terhormat. Makanya saat dipanggil, saking terhormatnya dipanggil dalam keadaan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Itu terhormat. Ya. Kalau tidak dipersiapkan, ya pulang tidak dalam keadaan terhormat nantinya. Diundang secara terhormat, datangnya tidak terhormat, jadi diusir. Ya kan? Dapat sikap yang tidak nyaman. Anda berlaku yang tidak wajar, mendapatkan sikap yang tidak nyaman. Maka ini jarang diulas gitu. Ketika ditempatkan dengan kalimat ini ingin memberikan kesan bahwa sesuatu yang baik. Jelas di sini? Sehingga di Arab itu kalau dikatakan aina fulan tawafathul maniyah. Ya. Kematian telah menjemput dia dalam kebaikan. Jelas? Ya. Ini yang kedua itu ada mata yamutu. Menunjukkan makna kematian secara standar melalui proses. Asalnya kata mata dalam bahasa Arab itu asalnya ini standar, kata dasar standar. Bukan menunjuk kata halus ataupun kasar, bukan. Menunjuk pada proses berpindahnya alam dari dunia ke alam berikutnya. Prosesnya disebut dengan mata yamutu, kejadiannya disebut dengan maut, malaikatnya malakul maut, yang meninggalnya disebut dengan mayit, akan meninggal disebut dengan mayyit. Nah, nyambung semua. Prosesnya mata. Bukan mata bahasa Indonesia ya. Ya. Sudah? Mata yamutu. Kejadiannya nanti yang dialami maut. Malaikat yang ditugaskan malakul maut. Orang yang mengalami maut disebut mayyit, ada tasdidnya. Mayyit begini. Ya. Quran surah 39 ayat ke-30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad sekalipun status pun nabi, rasul terhormat, tetap engkau pun akan mengalami proses maut. Engkau akan meninggal. Wa innahum mayyitun, dan selainmu juga sama. Ya, yang bukan nabi, bukan rasul, mereka pun meninggal juga. Jadi kita semua yang hidup statusnya sama. CM, calon meninggal ya. Ini ada tasdidnya. Kalau masih tasdid, masih calon, masih kandidat ya. Nah ini, masih hidup, ada tasdidnya. Nafasnya. Kalau sudah meninggal, dicabut ini ya, kalau di ilmu bahasa itu lebih dalam lagi. Tasdidnya dicabut, tetap jadi sukun. Ya, ini bukan utak-atik ya, ini ada ilmunya. Nah, makanya ngajinya pakai tasrif yang benar, ngaji di TikTok. Tak-taka ya taktiku, TikTokan. Ya. Dah sini. Nah ini kalau nanti tasdidnya diambil, meninggal, maka tersisanya sukun, mayitun. Kalau mayit sudah meninggal. Kalau belum meninggal, mayyit. Ini yang mau saya cerita tentang kedalaman. Saya spesialisasinya di sini. Di bahasa Arab untuk mengkaji Al-Quran. Makanya disertasi kami di S3 itu kajiannya Quran 30 juz. Ya, di satu tafsir tuh 30 jilid. Nah, ini yang paling menarik begini. Ini ketika diambil jadi sukun. Sukun itu artinya apa? Mati. Betul, kalau ada sukun mati. Makanya dulu kalau Songgoku kami hapi kolo ada sukun di atasnya mati tuh. Sukun itu asalnya dari kata sakinah, tenang. Oh. Artinya sukun itu dari kata sakinah, tenang, baik. Maksudnya apa? Usahakan kalau meninggal pun dalam keadaan tenang. Keadaan yang baik. Ya ayyatuhan nafsul
mutmainnah. Jadi tenang, baik. Itu filosofinya. Di bahasa Arab itu setiap harokat ada artinya, Pak. Ada maknanya, Bu. Itu bedanya dengan bahasa lain. Harokat itu ada artinya. Bukan hanya penanda bagaimana dia dibaca. Ada semua. Ya, makna-maknanya, hikmah-hikmahnya itu. Hormat dipersiapkan nggak? Nih, saya tanya pada Anda. Kalau Anda diundang ke istana, terhormat nggak? Hormat. Baik. Kalau diundang, maaf ini, ada pernikahan, ada undangan resepsi. Undangan terhormat tidak? Terhormat kan? Baik. Nah, kalau Anda diundang ke istana, undangan terhormat, persiapan nggak? Bajunya bagus nggak? Bagus. Kata-katanya kan ditata dulu ya. Nanti mau bicara apa, sikapnya bagaimana, karena kematian itu ditempatkan dalam Al-Quran pada posisi terhormat. Karena kematian terhormat dipersiapkan. Bukan cuma ditunggu datang, dipersiapkan. Supaya saat pulang pun kita terhormat. Makanya saat dipanggil, saking terhormatnya dipanggil dalam keadaan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Itu terhormat. Ya. Kalau tidak dipersiapkan, ya pulang tidak dalam keadaan terhormat nantinya. Diundang secara terhormat, datangnya tidak terhormat, jadi diusir. Ya kan? Dapat sikap yang tidak nyaman. Anda berlaku yang tidak wajar, mendapatkan sikap yang tidak nyaman. Maka ini jarang diulas gitu. Ketika ditempatkan dengan kalimat ini ingin memberikan kesan bahwa sesuatu yang baik. Jelas di sini? Sehingga di Arab itu kalau dikatakan aina fulan tawafathul maniyah, ya, kematian telah menjemput dia dalam kebaikan. Jelas? Ya. Ini yang kedua itu ada mata yamutu. Menunjukkan makna kematian secara standar melalui proses. Asalnya kata mata dalam bahasa Arab itu asalnya ini standar, kata dasar standar. Bukan menunjuk kata halus ataupun kasar, bukan. Menunjuk pada proses berpindahnya alam dari dunia ke alam berikutnya. Prosesnya disebut dengan mata yamutu, kejadiannya disebut dengan maut, malaikatnya malakul maut, yang meninggalnya disebut dengan mayit, akan meninggal disebut dengan mayyit. Nah, nyambung semua. Prosesnya mata. Bukan mata bahasa Indonesia ya. Ya. Sudah? Mata yamutu. Kejadiannya nanti yang dialami maut. Malaikat yang ditugaskan malakul maut. Orang yang mengalami maut disebut mayyit, ada tasdidnya. Mayyit begini. Ya. Quran surah 39 ayat ke-30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad sekalipun status pun nabi, rasul terhormat, tetap engkau pun akan mengalami proses maut. Engkau akan meninggal. Wa innahum mayyitun, dan selainmu juga sama. Ya, yang bukan nabi, bukan rasul, mereka pun meninggal juga. Jadi kita semua yang hidup statusnya sama. CM, calon meninggal ya. Ini ada tasdidnya. Kalau masih tasdid, masih calon, masih kandidat ya. Nah ini, masih hidup, ada tasdidnya. Lafaznya. Kalau sudah meninggal, dicabut ini, ya kalau di ilmu bahasa itu lebih dalam lagi. Tasdidnya dicabut, tetap jadi sukun. Ya, ini bukan utak-atik ya, ini ada ilmunya. Nah, makanya ngajinya pakai tasrif yang benar, ngaji di TikTok. Tak-taka ya taktiku, TikTokan. Ya. Dah sini. Nah ini kalau nanti tasdidnya diambil, meninggal, maka tersisanya sukun, mayitun. Kalau mayit sudah meninggal. Kalau belum meninggal, mayyit. Ini yang mau saya cerita tentang kedalaman. Saya spesialisasinya di sini. Di bahasa Arab untuk mengkaji Al-Quran. Makanya disertasi kami di S3 itu kajiannya Quran 30 juz. Ya, di satu tafsir tuh 30 jilid. Nah, ini yang paling menarik begini. Ini ketika diambil jadi sukun. Sukun itu artinya apa? Mati. Betul. Betul, kalau ada sukun mati. Makanya dulu kalau Songgoku kami Happy Kolo ada sukun di atasnya mati tuh.